Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur bahwa tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kita, amin. Kita percaya bahwa perkara yang dahsyat akan Tuhan nyatakan bagi kita semua. Percayalah di bulan-bulan ini Tuhan akan nyatakan kuasanya buat kita. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan, saudara kita bangkit berdiri dan kita akan masyurkan Tuhan. Kita naikkan pujian ini, Great is our God. Come on. Mari tepuk tangan bagi dia Bapak Ibu yang di rumah. Come on. Semesta pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Angkat tanganmu, katakan, kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Everybody say, whoa, whoa, whoa. Tuhan yang dikasihi, nyanyikan pujian ini, katakan, pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Nyatakan kerinduanmu. Kami rindukan kuasa lawat. Katakan pemulihan pasti terjadi. Everybody say, oh, oh, oh. Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is our God. Yeah. Tepuk tangan kepala Bapak Ibu yang di rumah. Agungkan Tuhan, come on. Mari angkat tanganmu sama-sama, katakan kerinduanmu. Say, kami rindukan kuasa lawatan, pemulihan pasti terjadi. Are you ready? Say, whoa, oh, oh. Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Everybody say, great is, come on. Datanglah dan bertatap, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Oh, oh, everybody say, great is our God. Woo. Haleluya. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat berkuasa. Kami percaya pemulihan terjadi atas bangsa kami. Oh, kami percaya
banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan buat Allah yang dahsyat, Yesus Tuhan. Mari katakan lewat pujian ini, banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat. Amin. Di dalam hidup rancangan-Mu. Yes Lord, terjadi Bapa, terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang
kedua tanganmu di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Naikkan syukurmu buat segala kebaikan Tuhan. Dia yang menjaga engkau keluar masukmu sampai detik ini. Angkat tanganmu bersyukur. Bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita menaikkan syukur kita sama-sama. Yes Lord, yes Lord. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur, Tuhan. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan pemirsa dimanapun sudah berada saat ini. Kembali kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kali ini terambil dari Mazmur pasal 23. Sebuah Mazmur yang sudah sangat dikenal sekali dan mungkin kita sering kali membaca Mazmur ini. Mazmur ini ditulis oleh Daud di bawah judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Di ayat yang pertama, Daud mengawali Mazmur ini dengan menggambarkan bahwa hubungannya dengan Tuhan, bagaimana Daud menganalogikan Tuhan sebagai gembalanya, kemudian dirinya sebagai domba yang digembalakan oleh sang gembala itu. Nah, hubungan gembala dan domba inilah digambarkan oleh Daud, bagaimana dia hidup dan berjalan di dalam tuntunan dan pemeliharaan sang gembala yang adalah Tuhan itu sendiri. Diawali dalam ayat yang pertama, Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi di bawah penggembalaan Tuhan, Daud tidak pernah mengalami kekurangan. Mengapa? Dikatakan dalam ayat yang kedua bahwa sang gembala itu membaringkan dia di padang yang berumput hijau. Sebuah gambaran adalah tempat yang berkelimpahan. Rumput adalah makanan daripada domba. Makanan-makanan segar berkelimpahan di sana. Bahkan dia terbaring di tengah-tengah makanan yang berkelimpah, berkat-berkat yang berkelimpah. Bukan hanya itu, dilanjutkan masih dalam ayat kedua, bahwa sang gembala itu membimbing dia ke air yang tenang.
Dia bisa minum air yang tenang, air yang jernih, yang dikatakan pada ayat ketiga itu yang menyegarkan jiwanya. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, uniknya yang dikatakan bahwa penggembalaan Tuhan itu tidak membuat Daud berkekurangan, yang uniknya adalah dalam ayat yang keempat. Karena ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ternyata berjalan bersama dengan Tuhan, di dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan juga mengizinkan kita harus melewati lembah kekelaman. Apa itu lembah kekelaman? Pada masa itu saudara, pada masa zaman Daud, lembah kekelaman ini adalah sebuah daerah yang menakutkan. Dia terletak antara Yerusalem menuju ke Yeriko. Sebuah jalan yang sempit di antara kedua tebing-tebing yang terjal. Dan sangat sempit, sepi, tidak ada orang yang berani melewati jalan itu kalau tidak terpaksa sekali. Jalan itu gelap karena tidak ada cahaya matahari yang bisa menerobos tebing-tebing terjal di kiri kanannya. Terkecuali ketika matahari persis berada di atas tebing itu, sinar matahari bisa menerobos ke sana. Jalan itu adalah sangat rawan dengan kejahatan-kejahatan. Karena para penjahat, perampok, penyamun itu menjadikan tempat itu adalah tempat operasinya yang paling strategis. Karena tidak ada orang yang akan menolong ketika dia merampok seseorang. Bukan itu saja saudara, binatang-binatang pemangsa pun menjadikan tempat itu adalah area strategisnya untuk menerkam binatang-binatang ataupun domba, kambing yang melewati daerah itu. Nah, sekali lagi, lembah kekelaman itu adalah lembah yang sangat menakutkan. Tidak ada orang yang berani lewat situ, terkecuali orang yang sangat terpaksa. Dia punya kepentingan harus melalui jalan itu dan tidak ada jalan lain lagi. Tetapi saudara, uniknya, perhatikan ayat yang keempat. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, mari baca bersama-sama dengan saya, aku tidak takut bahaya. Sekali lagi, aku tidak takut bahaya. Ini luar biasanya. Ya idealnya, orang akan takut melewatin lembah kekelaman. Tetapi Daud bersaksi bahwa dia tidak takut bahaya. Mengapa? Alasannya dia lanjutkan, sebab engkau sang gembala itu besertaku. Gembala itu siap menjaganya 24 jam. Gembala itu bersiap siaga melindungi sang domba itu. Dia tidak meninggalkan domba itu. Dan yang luar biasa lagi saudara dilanjutkan, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, kata Daud. Ya, orang banyak berkata bahwa gada dan tongkat gembala adalah untuk memukul domba-domba yang membandel. Tapi kabar baiknya saya beritahu dengan saudara bahwa gada dan tongkat sang gembala agung itu bukan untuk memukul saudara. Tapi gada dan tongkat sang gembala itu adalah untuk memukul binatang-binatang buas yang akan menerkam saudara. Sehingga saudara aman. Tidak ada yang berani mengganggu saudara. Karena ada gada dan tongkat sang gembala itu yang akan menjagain saudara setiap saat. Bilang sama-sama dengan saya, amin saudara. Iya. Ini yang menjadi alasan Daud tidak takut. Makanya dikatakan di dalam ayat yang pertama tadi, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia tidak kekurangan bukan saja ketika berada di padang yang berumput hijau. Kita tidak mengalami kekurangan bukan saja kita berada di dalam air yang tenang, tetapi kita juga tidak akan kekurangan sekalipun Tuhan mengizinkan bersama dengan Dia. Saya ulangi, ketika Tuhan mengizinkan bersama dengan Dia, kita harus melewati lembah kekelaman itu.
ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur saudara dan saya. Saya tidak tahu hari ini apakah saudara berada di padang yang berumput hijau atau saudara berada di air yang tenang, puji Tuhan. Tapi puji Tuhan juga jikalau Tuhan mengizinkan hari ini bersama-sama dengan Dia, saudara berada dalam lembah kekelaman, saudara tetap tidak perlu takut. Seperti Daud katakan, aku tidak takut bahaya, sebab ada gada dan tongkat Tuhan itu yang melindungi aku. Dan aku tidak akan pernah kekurangan, karena aku bersama dengan Sang Gembala, saudara. Ya, dan itu sebabnya kemudian bagaimana hubungan pemeliharaan Tuhan yang adalah Sang Gembala itu dengan kita domba-dombanya. Kemudian Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 4 ayat yang ke-12, saudara. Dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, saudara. Ya. Minggu lalu saya sudah katakan di dalam Roma 8 ayat 35, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Penindasankah, kesesakankah, penganiayaankah, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, atau pedang sekalipun. Ada 14 hal sampai dengan ayat yang ke-39 dari Roma 8 yang diuraikan oleh Paulus. Ya, tidak ada satu kondisi pun dapat memisahkan kita dari Kristus. Dimanapun posisi kita, apapun kondisi kita, Kristus ada di sana dan Dia sangat mengasihi kita. Tuhan adalah gembala kita, karena itu kita tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.